Lo kalau nggak bangun pagi, nggak bangun jam 5 atau jam 4 pagi, lo nggak bakal bisa sukses. Sebenarnya ada alasannya kenapa orang-orang kaya di dunia itu mereka punya habit atau rutin. Mereka tuh bangun bahkan sampai jam 3 pagi loh. Pokoknya kesannya kalau bangun makin pagi, lo makin sukses. Karena lo makin punya banyak waktu untuk makin produktif. Tapi kalau misalnya kenyataannya kayak gitu, kenapa Indonesia orangnya tuh banyak yang masih ya gitu-gitu aja? Karena sebenarnya Indonesia loh, itu negara yang bangun paling pagi dari seluruh Asia. Kita bangun jam 6.55. Itu dibanding negara lain di Asia tuh mereka bangunnya jauh lebih siang. Tapi kenapa mereka lebih sukses? Nah ternyata jawabannya tuh bukan masalah bangun paginya. Karena gue sendiri itu males banget bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi. Bukan masalah jamnya, bukan masalah makin banyak waktu buat kerja. Tapi ada rahasianya yang mereka lakuin di pagi hari itu yang nggak dilakuin sama 95% lain sama masyarakat yang bangun pagi. Dan ini interesting karena gue baru baca buku ini, The 5 AM Club. Dibilang kenapa orang sukses tuh bangun jam 5 pagi. Walaupun menurut gue agak nggak mungkin lah bangun jam 5 pagi bikin orang sukses. Cuma kalau lu lihat orang-orang hebat di luar sana, misalnya kayak CEO-nya Apple, Tim Cook, bangun jam 3.45. CEO-nya Disney bangun jam 4 pagi. CEO-nya Nike bangun jam 5.45. Ternyata habit-habit mereka ini yang dideskripsiin sama di buku 5 AM Club itu yang dilakuin minoritas 5% di seluruh dunia. Tujuannya, walaupun jam yang lu spend satu hari itu sama, mereka tuh jauh lebih produktif daripada kalian dibanding orang sehari-hari yang bangun siap-siap langsung kerja. Cuma gue lihat ada banyak YouTuber atau kreator lain yang membahas buku ini. Cuma mereka nggak ngebahas poin paling penting yang menurut gue ya. Yang kenapa orang baca buku ini tuh sebenarnya bukan cari tahu kenapa orang bangun jam 5 dan apa yang dilakuin, tapi apa sih sainsnya dibalik cara otak kita bekerja yang kalau lu baca bukunya itu tuh kesannya kayak mayoritas masyarakat di dunia itu tuh dijegal sama otaknya mereka sendiri. Kayak emang kita tuh di-wire untuk kalau bisa nggak sukses, jangan sukses. Jadi di video ini gue bakal bedah buku 5 AM Club, tapi pakai cara interpretasi gue sendiri. Yang jarang dibahas sama orang lain, gue bahas di chapter 1 dulu nih. Ancient Brain. Jadi kalian harus tahu, kalau misalnya kalian males-malesan, nggak mau coba hal baru, nggak mau ambil resiko, realitanya sebenarnya itu bukan salah kalian. Kita tuh punya dorongan yang natural banget dari DNA kita. Karena kalau lu pikir baik-baik ya, di zaman kita hidup di era modern, itu sebenarnya lumayan pendek. Mungkin cuma bisa dihitung di ribuan tahun. Tapi kan evolusi manusia atau evolusi otak kita itu udah berjalan jauh lebih lama daripada itu. Dan nenek moyang kita, lifestyle manusia pada zaman dulu, di mana evolusinya kebentuk, kita itu dibentuk untuk survive. Otak kita tuh emang didesain bukan untuk grow, bukan untuk keluar dari comfort zone, bukan untuk ambil resiko, tapi gimana caranya kita avoid resiko apapun biar kita bisa survive. Cari jalur aman dan selalu waspada sama yang namanya bahaya. Kalau lu denger baik-baik, ini sebenarnya counterproductive banget sama saran-saran semua orang sukses di dunia. Coba ya, itu cara kerja otak kita. Dan di buku ini dijelasin, otak kita tuh ada dua bagian yang fundamental banget, yaitu ancient brain, otak yang udah kebentuk dari evolusi lama banget kita dibangun, sama satu lagi yang namanya mastery brain. Kalian harus dengerin ini biar ngerti kenapa bangun jam 5 pagi itu penting banget. Nah, mastery brain ini, itu bagian otak yang ke-develop. Kenapa beberapa orang tuh punya mimpi besar, mau produktif, keluar dari comfort zone, ambil resiko. Ini tuh bagian otak yang high level thinking dan kreativitas. Bisa dibilang dua ini tuh kayak yin and yang. Di satu sisi segitu lama kita hidup sebagai manusia tuh didesain untuk gimana caranya kita survive. Tapi zaman-zaman dulu itu udah beda sama zaman sekarang. Kita tuh udah nggak dituntut untuk setiap hari mikirin gimana cara kita hidup besok. Kalau zaman dulu kan lo harus hati-hati diterkam sama binatang lah, apalah. Sekarang society itu nuntut kita untuk gimana caranya kita berkembang. Dan itu bagian otak yang tergolong minoritas. Soalnya kalau kita ngomong perjalanan untuk sukses, ada komponen growth, berkembang, yaitu kalian keluar dari comfort zone dan berani ambil risiko hal-hal baru. Dan ada komponen produktivitas. Karena setiap orang cuma punya 24 jam. Gimana caranya ada orang A yang sama-sama spend 10 jam buat kerja, tapi dia bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat outputnya dibanding kita. Nah di buku ini dia ngejelasin dua perang bagian otak ini untuk ngasih tahu kalian gimana caranya kita ngedidik mastery brain ini biar dia bisa lebih nyala dan produktif dibanding bagian otak yang satu lagi. Makanya di sini kita masuk ke chapter 2. Kenapa jam 5 pagi? Simpelnya gini, gue tuh nggak setuju soal kenapa orang harus saklek bangun jam 5 pagi. Karena gue sendiri tuh nggak bangun jam 5 pagi. Gue bangun mungkin jam 6, jam 7. Gue biasain buat olahraga dulu, bikin plan buat hari gue. Ya kebanyakan orang salah, bangun pagi tuh biar gue punya lebih banyak waktu untuk kerja. Kenyataannya, itu kenapa Indonesia dinobatin jadi negara di Asia yang bangunnya paling pagi. Tapi kenapa kita nggak selalu paling produktif? Karena konsep dari 5 AM Club itu bukan dari 5 AM-nya. Balik lagi cerita CEO yang bangun pagi itu. Kebanyakan dari mereka, bangun pagi itu biar bisa punya me time, waktu untuk diri sendiri. Kalau di buku ini, termsnya itu less distraction. Kebanyakan orang sukses itu biasanya emang harus lebih dulu dibanding orang lain. Makanya kan ada pepatah, the early bird gets the worm. Nah yang salah, mereka bukan bangun pagi biar bisa kerja lebih banyak. Tapi mereka bisa ngebangun habit untuk yang tadi gue jelasin itu. Naikin atau panasin mastery brain-nya mereka ini. Jadi bayangin kalau misalnya sehari-hari ya, orang tuh mulai produktif di jam 9 atau jam 10 pas mereka mulai masuk kantor, mulai chat WA, cek email. Kalau mayoritas dari kalian tuh bangun, beres-beres langsung kerja, itu yang salah. Karena kesannya
dimana kita langsung bangun terus langsung dihadapin sama tantangan, jadi otak yang langsung respon itu otak ancient brain-nya. Sedangkan orang-orang yang bangun sebelum mayoritas orang itu mulai kerja, dia tuh jadi punya waktu yang less distraction, lebih sunyi, dan punya namanya sense of head start. Kita bisa lebih dulu daripada orang lain. Dan the way our brain works, gimana cara otak kita kerja, mastery brain ini itu kayak kita nyalain mesin mobil. Pas tidur itu udah dingin banget, kalau kita nyalain langsung kita gas, itu nggak se-efektif dibanding kalau kita panasin dulu. So jadi sebenarnya bukan jam 5-nya, yang penting bangun lebih pagi dari mayoritas orang di saat mereka mulai kerja. Dan kalau misalnya bangun lebih pagi tapi kalian langsung kerja, sama aja bohong. Nah, rahasianya itu di sini. Kita masuk ke chapter 3, The 20-20-20 Formula. Untuk bisa bikin mastery brain ini kita berkembang, untuk kita bisa jauh lebih produktif dibanding mayoritas orang lain, kalau di buku ini dia nyaranin baiknya bangun jam 5 pagi biar punya head start, dan sebenarnya cuma butuh waktu 1 jam. Habit yang bikin otak kita tuh bisa jauh lebih produktif dibanding orang lain. Jadi 20-20-20 itu maksudnya 20 menit, 20 menit, 20 menit. Dan ini udah berdasarkan riset mereka ya. Cara paling bagus untuk panasin otak kita biar kita jauh lebih produktif, kita harus 20 menit olahraga, 20 menit self-reflection, sama 20 menit grow. Gue jelasin dulu 20 menit yang pertama. Kenapa pas kita bangun sebisa mungkin kita mulai dengan olahraga? Bukan makan, bukan mandi, bukan baca buku, bukan journaling. Karena tubuh kita tuh kayak punya kuota hormon kortisol atau hormon stres. Kalau misalnya kortisol kita tinggi, kita tuh nggak bisa mikir secara produktif. Jadi olahraga pagi itu ditujuin buat ngekontrol itu dengan keluarin hormon-hormon dopamin. Dan studinya, kalau misalnya orang-orang yang olahraga pagi, itu level kortisolnya itu jauh lebih rendah di kesehariannya mereka dibanding orang lain. Dan premisnya simple, that's it. Itu pemanasan pertama biar bikin otak kita tuh lebih bisa cair untuk kerjain atau produktif mikirin sesuatu. Dan karena olahraga itu nature-nya kita keluarin energi, kita berkeringat, hasil akhirnya itu kita lebih calm, lebih fokus untuk lanjut ke 20 menit selanjutnya. Nah, bagian ini tuh lebih untuk aktifin mastery brain kita. Refleksi diri, misalnya kayak yang paling direkomendasi buku ini ya, meditasi, atau kalau mau lebih praktikal, ya journaling nih baru nih. Tulis mimpi, goals yang mau dicapai, evaluasi ulang apa sih hal-hal yang ngehambat hidup gue sekarang. Pokoknya goal dari 20 menit ini adalah kita benar-benar harus kenal diri sendiri. Di sini otak kita tuh kayak secara nggak langsung tuh kita nge-connect diri sendiri dan mempersiapkan untuk hari kita selanjutnya. Dan emang aktivitas di self-reflection ini udah proven apapun yang bakal kita kerjain atau apapun yang bakal masuk ke otak kita, itu bakal jauh lebih gampang diserap. Makanya kita lanjut ke 20 menit terakhir, itu grow. Nah, di sini simple. Jangan langsung kerja, jangan langsung ngelakuin hal-hal yang kita harus fokus banget. Di 20 menit terakhir justru kita kasih nutrisi untuk otak kita. Ini momen-momen kita tanda kutip belajar, baca-baca news, baca buku, dengerin podcast, atau nonton video, itu juga bebas. Tapi intinya di fase ketiga ini, pas badan dan otak kita udah prime, kita masukin hal-hal yang jauh lebih gampang untuk masuk otak kita dibanding keseharian kita nanti. Dan kalau misal udah selesai 20-20, baru sisa dari keseharian kita dari 8 jam, 10 jam mungkin, kita bisa keluarin energi untuk kita ngelakuin sesuatu, untuk kerja, untuk produktif. Dan poin pentingnya sebenarnya itu aja, bukan masalah bangun jam 5 pagi, kayak angka 5 tuh ada sakralnya gitu lah, bisa dibilang kayak kodam kita tuh nyala angka jam 5 pagi, enggak. Tapi sainsnya menunjukkan emang setiap orang sukses atau orang yang mau berkembang itu tuh pasti ada waktu buat mereka panasin aktivasi mastery brain mereka. Terus selalu punya waktu untuk bahasanya tuh kayak me time dengan less distraction. Tapi kan kesannya kayak ini semua teori, gimana caranya gue ngelakuin ini semua. Simpel aja gue jelasin di chapter 4, The Habit Protocol. Karena kita nggak bisa tiba-tiba baca sesuatu terus langsung ngelakuin terus ubah hidup kita semuanya. It doesn't work. Kalau mau mulai sesuatu, itu kalian harus ngerti science-nya juga atau template-nya. Gimana caranya orang-orang ini kok kesannya kayak nggak burnout bisa ngelakuin itu tuh jangka panjang. Karena mereka udah ngebangun yang namanya habit jangka panjang. Jadi caranya kerjanya tuh kayak gini. Kalian siapin 66 hari. Itu jumlah hari yang udah terbukti kalau lu udah ngelakuin hal ini selama 66 hari, lu kemungkinan besar bisa ngelakuin ini selama bertahun-tahun ke depannya. 22 hari pertama itu namanya distraction. Lu ngelakuin sesuatu bukan untuk membentuk habit baru, tapi untuk membunuh habit lama. Misalnya bangun pagi, terserah mau jam 5, jam 6, jam 7, 22 hari pertama itu bakal sengsara banget. Kenapa? Tujuannya bukan biar konsisten bangun pagi, tapi ngebunuh habit yang sebelumnya bangun jam 8, jam 9, mepet langsung buru-buru ke kantor. Nah, 22 hari yang selanjutnya atau phase 2, itu fase integrasi. Bisa dibilang ini tuh lagi perang-perangnya habit baru sama habit lama. Untuk beberapa orang, ini bahkan lebih susah lagi daripada phase 1. Dan biasanya orang udah mulai nyerah nih. Tapi kalau misalnya kalian di tahap itu, saran gua, misalnya di hari ke-25, hari ke-30, kalian harus tahan. Karena kalau misalnya udah masuk ke phase 3, installation, bener-bener habit itu di-install di otak kita. Di sini kita lebih dikit resistennya, kita udah mulai ngerasa benefit-benefitnya tuh apa sih. Oh, gue ngerasa, oh iya ya ini ternyata lebih bagus ya, oh ini lebih enak ya. Baru at the end of
phase 3 di 66 hari itu, habitnya bakal bisa dilakuin secara berkepanjangan. Dan ya emang bener, emang semua orang bilang kayak orang sukses dan yang paling susah dari kerjaan adalah konsisten, ngebangun habit disiplin untuk bisa konsisten. Tapi ya menurut kalian gimana? Konklusinya sebenarnya emang the 5 AM Club itu tuh buat ngevoke aja jam 5 pagi, karena mayoritas orang tuh nggak bangun jam 5 pagi. Tapi untuk jadi orang sukses, kita harus bisa lihat apa yang dilakuin sama mereka yang nggak dilakuin sama orang biasa. Dan ternyata a matter of bangun pagi bukan biar kerjanya lebih banyak atau waktunya lebih banyak, tapi mereka bisa punya waktu di mana nggak ada orang lain itu yang bisa nge-distract bahas kerjaan. Punya waktu untuk diri sendiri itu penting banget. Kalian sendiri abis denger semua ini, kalian tertarik nggak buat bangun konsisten lebih pagi? Apa kalian selama ini udah bangun pagi tapi ya nggak punya ritual tadi itu? Menurut kalian gimana? Kalau kalian ada buku yang pengen gue review lagi dan jelasin pakai cara gue sendiri, kalian komen aja di bawah. I guess I'll see you guys next video. Bye bye.